Khalid bin Walid maju. Diambillah bendera tadi oleh Khalid bin Walid. Dengan lantang Khalid mengatakan mundur. Semua umat muslim mundur. Oleh sebagian sejarah mengatakan terkhusus dalam ceritanya kaum orientalis, mundurnya umat muslim adalah menunjukkan kelemahan umat muslim dalam perang Mu'tah. Ini yang membaca sejarah ini, maka mereka telah membaca hadis palsu. Dalam hadis tersebut, oleh sebagian ulama, hadis mengatakan umat muslim ketika itu disuruh mundur oleh Khalid bin Walid karena rasa takut mereka dan gentar mereka terhadap musuh yang ada. Tetapi oleh Ibnu Katsir dalam sejarahnya mengatakan tidak. Itu cerita palsu bahwa umat muslim ketika itu sengaja disuruh mundur oleh Khalid bin Walid. Kemudian ketika mereka mundur dalam perang Mu'tah, minggir, Khalid bin Walid kemudian membangun satu strategi. Apa yang dibangun oleh Khalid bin Walid? Yang oleh Nabi dalam hadisnya disebut, kata Nabi, kelak yang akan mengambil bendera tersebut, raya tersebut akan diambil oleh pedangnya Allah. Di situ umat muslim bertanya kepada Nabi, siapa pedangnya Allah tersebut? Disampaikan oleh Nabi, Khalid bin Walid, yang dulunya menjadi musuh umat muslim di perang Uhud, kemudian menjadi pedangnya Allah ketika di dalam perang Mu'tah. Apa kata Khalid bin Walid? Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Ini yang dibangun oleh Khalid bin Walid. Tersisa ketika itu 2000 daripada anggota perang daripada umat muslim. Tapi kemudian dengan strategi yang dibangun oleh Khalid bin Walid itu sangat jitu, diambil oleh pakar politik dalam sejarah Islam mengatakan itu strategi yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ada satu buku, dia ada 2 jilid. Judul bukunya Al-Maghazi. Al-Maghazi. Pada jilid yang kedua, itu oleh penulis Ad-Dimashqi kalau saya tak salah. Beliau menuliskan tentang perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang yang salah satu di antara para yang hadir dalam perperangan tersebut diistimewakan oleh Allah, tertulis namanya di dalam Al-Quran. Perang Mu'tah adalah perang yang sangat mulia di antara perang-perang yang lain. Dalam perang Mu'tah ini memang tak sebanding dengan perang Badar. Perang Badar itu sampai Allah katakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang boleh mencela ahlul Badar. Badar itu orang-orang yang ikut perang Badar, munafikkah dia, baikkah dia, atau tidak baikkah dia, atau munafikkah dia, mereka ahlul jannah. Itu tidak boleh dicela itu, Bapak Ibu. Salah satu yang ikut perang Badar itu banyak daripada ada namanya Marwan dan Abu Ubaid bin Salul, itu orang munafik, dan itu tetap mendapatkan kemuliaan. Tetapi sebagian lagi ada nama-nama tertentu yang pada perang Uhud itu dikecam oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Mu'tah 629 terjadi pada tahun 629. Ini perang yang cukup unik. Nabi tahu, Nabi bercerita tentang perang Mu'tah, perang sedang terjadi, Nabi bercerita. Dan Nabi tahu siapa yang mati dalam perang itu. Dan Nabi sampaikan ketika bercerita. Satu ketika Nabi sedang melaksanakan salat dengan para sahabat. Setelah melaksanakan salat, diperintahkanlah oleh Nabi beberapa orang untuk satu orang untuk mengantarkan surat kepada raja kafir tentang pernyataan Nabi untuk mengajak kepada agama Islam. Risalah, surat. Ketika surat tersebut sampai dan orang yang datang tadi juga sampai, seketika di tengah perjalanan disambut oleh panglima perbatasan daripada negara tersebut. Sehingga kemudian dalam perbatasan itu, dalam beberapa riwayat diceritakan utusan Nabi itu dibunuh, dipenggal kepalanya.
Jadi cara pembunuhannya juga sadis, itu dibunuh kepalanya. Ketika dibunuh, kemudian dipenggal kepalanya, dihadiahkanlah, dan jasadnya dibuang, menunjukkan keganasan. Sampai berita itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tempat perperangan ini jauh. Kalau dulu Bapak pernah mendengar nama Ahlus Syam, tahu Syam Bapak Ibu? Yordania, tahu Yordania? Sudah ada yang pernah pergi ke sana? Kita doakan. Sebelum ke Mekah jangan ke sana dulu. Kita doakan Bapak Ibu berangkat ke tanah suci, amin. Setelah itu mau ke Yordania boleh. Tapi di Yordania itu Bapak Ibu, itu negara yang paling terkenal ketika dipimpin oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah itu Syam, itu adalah ahlulnya Muawiyah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan diperintahkan oleh Abu Bakrin Siddiq, oleh Umar bin Al-Khattab untuk menjadi gubernur di Syam. Semenjak Muawiyah menjadi gubernur di Syam, itu kota Yordania yang sekarang, atau Damaskus atau Yordania itu yang sekarang itu menjadi berubah drastis. Yang pada masa Nabi hanya sebatas padang pasir saja, hanya ada segelintir tempat saja. Tapi pada masa Muawiyah itu sangat berjaya, karena memang Muawiyah ini terkenal orang yang sangat gagah perkasa dan cerdas dan baik dan adil ketika itu. Sehingga oleh Umar bin Khattab diperintahkan untuk masuk ke Syam. Yang paling tepat untuk Ahlus Syam itu memang Muawiyah. Sementara sebagian lagi yang lain ada di Persia, ada di Mesir dan lain sebagainya. Dipindah-pindah gubernur-gubernur tersebut. Sehingga pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu, ketika Muawiyah diperintahkan jadi gubernur, perkembangan pesat pada perekonomian, keamanan, militernya. Oh, itu strategi yang dibangun oleh Syam, yang dibangun oleh Muawiyah itu sangat bagus sekali. Sehingga Bapak Ibu, kota ini ada namanya Balqa. Di antara perbatasan Syam itu ada namanya Balqa. Di pinggir kanannya Balqa tersebut ada yang disebut dalam sejarah itu daerahnya Mu'tah. Dia enaknya pakai sasah, kalau pakai layar bisa kita lihatkan. Namanya Mu'tah. Di daerah Mu'tah, nama daerahnya itu Mu'tah. Jadi kenapa perang ini disebut dengan perang Mu'tah? Karena perang itu terjadi di Mu'tah. Di Mu'tah berada di perbatasan Yordania, kemudian tak jauh dari kota Balqa. Pada tahun 629. Jadi cukup lama. Kalau bahasa 600 itu berarti abad keberapa itu? Abad ke-6. Abad ke-7. Abad ke-7. Dan dalam sejarah pada abad ke-7 itu terjadi ekspedisi besar-besaran. Pada abad ke-7 itu terjadi ekspedisi besar-besaran. Ali bin Abi Thalib dan beberapa para sahabat itu keluar daerah, keluar negeri, termasuk Nusantara ketika itu. Salah satu yang sampai ke sini itu adalah Ali bin Abi Thalib yang ke Nusantara. Saya tidak tahu apakah persisnya di Indonesia atau tidak, kita tidak tahu. Dan itu ekspedisi pertama keluar sampai ke daerah Nusantara. Ketika itu tidak ada Indonesia, yang ada namanya Nusantara. Nusantara itu semua Asia. Itu Nusantara namanya. Baik, kembali kepada masalah tadi. Ketika pada tanggal 8, pada abad ke-8, sebagian lagi mengatakan abad ke-8, sebagian mengatakan abad ke-7, pada bulan Jumadal Ula, ada perperangan yang disebut dengan Ghazwatu Jaisil Umara. Jadi dalam perang itu, Jaisil Umara ini maksudnya begini. Perang Mu'tah itu nama lainnya adalah Ghazwatu Jaisil Umara. Di dalam perang Mu'tah ini, itu para tentara-tentara elitnya Rasulullah turun, termasuk orang yang kelak bakal diagung-agungkan oleh baginda Nabi, yang merobohkan tentara kaum muslimin di Uhud. Siapa namanya Bapak Ibu? Khalid bin Walid. Yang merobohkan tentara kaum muslimin di Uhud pada perang yang kedua, tapi disebut oleh Nabi sebagai pedangnya Allah. Dan itu disebut dalam sejarah satu-satunya Rasulullah memuji orang yang dulu pernah menghancurkan Islam di perang Uhud.
strategi Khalid bin Walid pada perang Uhud itu tidak ada yang mengalahkan. Sudah terbukti kehebatan Khalid bin Walid itu ketika perang Uhud. Semua orang membuktikan Khalid bin Walid sengaja menyuruh orang-orang yang ingin berperang dengan Nabi kafir Quraisy tadi pada Uhud pertama, itu orang-orang yang memang garda terdepan dengan harta rampasan yang cukup. Dengan harta yang cukup, bukan harta rampasan, dengan harta yang cukup. Sehingga pada di bawah Jabal Rumat, kalau Bapak Ibu berangkat ke Mekah, ada namanya gunung bukit yang kecil di antara di sekeliling bukit Uhud itu. Bukit Uhud itu panjang membentang, yang paling tinggi. Di bawahnya ada namanya Jabal Rumat yang paling kecil, tempat pemanah. Itu sengaja. Ternyata oleh Khalid bin Walid itu sengaja disuruh garda terdepan tadi, panglima-panglima perangnya kafir Quraisy tadi, dan sama mereka ada harta-harta. Jadi ketika mati para syahid, bukan syahid, orang-orang kafir Quraisy yang mati tadi, otomatis harta rampasannya banyak, sangat banyak. Dan itu ternyata pancingan oleh Khalid bin Walid terhadap kaum munafik yang ikut berperang pada Uhud itu. Jadi uniknya strategi yang dibangun oleh oleh Khalid bin Walid, Khalid bin Walid tahu persis kalau pemanah yang di atas tuh akan turun. Coba bayangkan. Sehingga pada perang Mu'tah itu umat muslim perang yang pertama kalah. Bukan kalah sebenarnya, diajak mundur oleh Khalid bin Walid setelah 3 orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai ahlul jannah. 3 orang yang Nabi bercerita mereka dalam perang, Nabi sampaikan sepersis kejadian yang disampaikan oleh Nabi, persis seperti apa yang terjadi di medan perang. Ini kelebihan perang Mu'tah. Makanya disebut di sini perang Mu'tah dan mukjizat Rasulullah. Jadi mukjizatnya Rasulullah adalah salah satu bentuk dalam perang Mu'tah tadi. Nabi sedang bercerita, mereka sedang berperang, kejadian perperangan itu diceritakan oleh Nabi. Nabi tak ikut perang. Nabi tak ikut. Nabi di Madinah tak ikut perang. Tapi dalam perang itu Nabi bercerita. Sama seperti halnya Umar bin Khattab ketika naik jadi seorang khalifah, naik ke atas mimbar. Sedang khutbah, sahabat disuruhnya berperang, ekspansi, perluasan wilayah. Ketika sedang berperang, Umar bin Khattab sedang khutbah. Ketika terjadi perperangan tersebut, dalam perperangan itu ada salah seorang sahabat itu yang mengatakan, ayo kita mundur. Kata Umar bin Khattab dalam khutbahnya itu, maju. Ternyata kalimat itu bukan diserahkan pada khutbah itu, tapi untuk orang yang di sana. Oh, ini lain cerita ya Bapak Ibu ya. Ini tidak masuk dalam akal manusia. Ini agak-agak sedikit keluar jalur gitu. Tapi kembali kepada poin tadi, sama. Kesucian hati seorang muslim itu bisa menembus yang tidak dimiliki oleh yang lain. Itu kebersihan hati. Nah, kembali kepada perang Mu'tah tadi Bapak Ibu. Di dalam perang Mu'tah yang terjadi pada abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-8 pada bulan Jumadal Ula tadi. Di situ Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi memerintahkan kepada kaum muslim setelah salat untuk berkumpul. Karena dapat berita bahwa orang yang diutus oleh Nabi sudah dipenggal kepalanya untuk mengirimkan surat mengajak kepada Islam. Di tengah perjalanan surat sampai ke sana, orangnya tak sampai, kepalanya dipenggal. Dapat oleh Nabi berita tersebut karena di perbatasan itu ada daripada golongan muslim yang mengikut. Sehingga sampai berita tersebut kepada Nabi. Setelah selesai salat, kata Nabi, kumpulkan seluruh umat muslim. Ini Bapak Ibu ada kaitannya dengan kaum muslimin. Ada kaitannya. Nanti kita ambil dalam poinnya saja. Dan ini ada kaitannya dengan manusia munafik. Turun hadis Nabi tentang 4 golongan atau 4 tanda orang munafik. 4 itu 3 sudah Bapak Ibu ketahui. Yang keempat itu ketika disuruh berperang, faghadara kata Nabi. Orang yang disuruh berperang dalam kondisi perperangan, kemudian mereka kabur, mereka keluar dari jalur itu, mereka lari, melarikan diri, oleh Nabi disebut dengan munafik. Dan ini penting, karena nanti dalam sejarah perang Mu'tah ada beberapa sahabat yang keluar dan lari, mengundurkan diri daripada perperangan itu, kemudian mereka sampaikan kepada Nabi. Baik, kembali kepada perang Mu'tah. Setelah dikumpulkan oleh Nabi, orang-orang tadi dikumpulkan oleh Nabi setelah selesai sholat itu, kemudian Nabi perintahkan, apa kata Nabi? Akan ditunjuk panglima perangnya. Yang ditunjuk oleh Nabi dalam panglima perang tersebut ada 3 orang.
Yang pertama, Zaid bin Harithah. Bapak Ibu kenal dengan Zaid bin Harithah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Anak angkat Rasulullah. Ada lagi yang tahu? Siapa Zaid bin Harithah ini? Dari yang hadir cuma satu yang tahu. Bapak Ibu tahu Andre Taulani? Wah, heboh kan? Kalau Andre Taulani tahu. Raffi Ahmad tahu ya? Itu tidak lebih populer sebenarnya di aras itu daripada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi yang oleh ibundanya dibawa untuk bertemu dengan Nabi. Sebelum bertemu dengan Nabi, Zaid bin Harithah ini itu diajak oleh ibunda dari perbatasan daerah dia, ingin balik ke kampung halaman. Sampai di perbatasan, melihat dari atas gunung ke kampung halaman, itu kampung halamannya sudah dibombardir. Kelihatan oleh kafir Quraisy melihat keberadaan Zaid bin Harithah dan ibunya dikejar oleh para penunggang kuda kafir Quraisy, dan ketangkaplah Zaid bin Harithah ini. Setelah tertangkap Zaid bin Harithah ini dijadikan budak tawanan, dijuallah sebesar 600 dirham. Ketika dijual 600 dirham bersama budak-budak yang lain, maka Zaid bin Harithah ini diambil oleh paman daripada Siti Khadijah, yang kelak paman Siti Khadijah menyerahkan Zaid bin Harithah sebagai budak kepada baginda Nabi dan Khadijah. Dijadikan budak oleh Siti Khadijah dan Rasulullah, tapi diperlakukan layaknya sebagai seorang anak. Tapi Zaid bin Harithah punya kecerdasan yang sangat-sangat cerdas, sehingga Zaid bin Harithah, orang tuanya sedang bingung mencari keberadaan Zaid bin Harithah, sementara Zaid bin Harithah merasakan kenikmatan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun pertama Nabi, apa kata Nabi? Aku bebaskan engkau menjadi budak. Dibebaskan oleh Nabi menjadi budak. Tetapi ketika dia dibebaskan menjadi budak, dia tetap bersama Nabi, tinggal bersama Nabi, tapi sudah menjadi manusia merdeka. Dan ini kelak menjadi seorang yang sangat disayang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allah abadikan nama Zaid ini di dalam Al-Quran. Allah abadikan nama dia di dalam Al-Quran. Saking mulianya Zaid itu, ketika Zaid bin Harithah bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua Zaid ini terkenal dengan kecerdasannya dan hafal Al-Quran. Di usia yang sangat belia, dengan kecerdasannya dia hafal. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang tua Zaid bin Harithah mendapat kabar bahwa di Mekah Zaid bin Harithah ditemukan. Jadi para pengembala yang datang dari kampung mereka, Basrah, ingin melihat Zaid bin Harithah. Mereka berdagang di Mekah, kemudian bertemu dengan Zaid bin Harithah. Apa kata Zaid? Sampaikan beritaku kepada orang tuaku bahwa aku dalam keadaan baik. Jadi kehilangannya ketika diambil kemudian dijadikan budak. Setelah itu hampir 10 tahun tidak ketemu. Orang tuanya sudah stres. Singkat cerita, dapatlah berita bahwa anaknya di Mekah, orang tuanya datang. Ayahnya datang bersama pamannya. Sampai di situ disuruh pilih. Apa kata Nabi kepada Zaid? Sekarang engkau pilih saja. Kalau engkau mau bersama ayahmu, aku bebaskan engkau tanpa ada uang tembusan. Tapi kalau engkau mau bersama diriku, aku sangat mengharapkan keberadaanmu. Ditanya sama Zaid bin Harithah. Apa kata Zaid bin Harithah? Wallahi, aku akan tetap tinggal bersama orang yang paling dicintai. Itu ketika Nabi berada di Mekah. Bayangkan orang tuanya datang dari Basrah cuma 2 hari untuk bertemu dengan anaknya, tapi sampai ketemu dengan anaknya lebih memilih Rasulullah, bukan memilih ayahnya. Tapi ayahnya tak sedih. Kenapa tak sedih? Karena ayahnya tahu, waktu itu ayahnya belum masuk Islam. Ayah dia tahu bahwa anak dia bersama orang yang paling jujur. Satu kota Mekah itu mengerti dan mengenal. Apakah kalian kenal Muhammad bin Abdullah? Tidak ada satu pun yang tak kenal. Singkat cerita Bapak Ibu, Zaid bin Harithah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan ikut bersama Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah.
Disitulah Bapak Ibu, kata Nabi, Zaid bin Harisah yang akan menjadi panglima perang dalam perang Mu'tah. Perang itu awalnya bukan disebut dengan perang Mu'tah. Awalnya ketika tahu keadaan utusan yang diutus oleh Nabi itu dipenggal, Nabi ingin orang-orang ini menyerang negeri Sam. Serang negeri Sam pokoknya. Gimana caranya? Serang. Panglima perangnya disuruhlah siapa namanya? Zaid bin Harisah. Tapi Nabi sampaikan, andai kata Zaid bin Harisah terbunuh, kata Nabi, maka panglima perangnya turun kepada Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib ini juga termasuk orang yang dimuliakan. Tapi dalam hadis Nabi nanti disebutkan 3 orang ini ahlul jannah, tapi 2 diantaranya merasakan sa'adah, 1 diantaranya kurang sa'adah. Nanti kembali kepada poin ini. Nah, kata Nabi, andai kata Ja'far ibn Abi Talib terbunuh, maka panglima perang selanjutnya akan diambil alih Abdullah bin Ruwaha. Sama, ketiga-tiga orang ini punya cerita yang sangat-sangat unik dalam cerita sejarah. Sahabat Nabi 3 orang ini punya cerita yang unik. Kembali kepada Abdullah bin Ruwaha. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata semua yang hadir ketika itu semua berangkat perang. Berangkat perang. Ada orang-orang yang ketika diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat perang, sampai ke Balqa di perbatasan itu, di antara mereka ada yang mundur. Kenapa? Awalnya jumlahnya itu sedikit, jumlah musuh itu sedikit, tidak banyak, cuma 1000 dalam riwayat. Sementara umat muslim ketika itu ada 3000. Ternyata kafir Quraisynya menambah berjumlah 100.000. Itu yang membuat umat muslim goyang. Apa jawaban Abdullah bin Ruwaha ketika itu? Yang paling unik dari bahasanya Abdullah bin Ruwaha, mundur pengecut, maju gentle. Itu bahasa kita hari ini. Tapi kemudian kata Abdullah bin Ruwaha, perperangan kita bukan karena senjata, melainkan perperangan kita karena Allah. Kita bukan karena senjata, kita bukan karena menang, kita berperang karena Allah. Kalau kalian maju mati syahid, itulah yang kita harapkan, katanya. Di situ Bapak Ibu, semangat juang umat muslim itu timbul. Tapi coba sekarang kita perintahkan kepada anak-anak kita untuk juang, semangat, syahid, masuk surga. Entar dulu, janji surga tapi itu masih tetap entar dulu. Bapak Ibu berani? Ada bapak-bapak yang di sini siap berangkat ke Palestina untuk jihad? Berani Pak? Siap tuh, mantap. Kalau ada dana kan, tak ada dana bisa berangkat itu. Tapi penting Bapak Ibu. Coba kita bayangkan, itu memang tidak ada lagi sekarang kecuali atuk tuh. Saking semangatnya atuk tuh. Tuh anak bapak tuh, cucu ada? Aman cucu aman? Bini tak boleh. Baik, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Bayangkan, ketika 3 orang itu diperintahkan oleh Nabi, semua umat muslim sangat semangat. Mereka berangkat ke perbatasan. Sampai di perbatasan Bapak Ibu, sampai di perbatasan, melihat jumlah yang 100.000 dengan jumlah yang 3.000 sangat tidak imbang sekali. Situ goyang kaki. Bukan Bapak Ibu saja yang hadir ketika itu, orang-orang mukmin, mereka semua gemetar. Tapi apa kata Abdullah bin Ruwaha untuk membangkitkan semangat ini? Kata Abdullah bin Ruwaha, kita berperang bukan karena senjata, kita berperang bukan karena menang, tapi kita berperang untuk mendapatkan, berperang karena Allah, dan kalau kita mati kita syahid. Saking semangatnya Bapak Ibu, perperangan terjadi. Bendera pertama dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ketika berperang dalam perperangan tersebut, Zaid yang paling pertama kali maju dan menebas sekian banyak orang, sehingga dikepung Zaid bin Harisah dengan kudanya. Itu pembunuhan Zaid bin Harisah itu unik. Tidak sanggup dengan pedang membunuh Zaid bin Harisah persis seperti membunuh Al-Husain. Jadi Al-Husain itu dengan pedang yang tajam tadi, itu tidak ada yang sanggup berperang dengan pedang kepada Al-Husain. Caranya adalah ditembak dari jauh pakai panah, sampai 10 tembakan panah menusuk ke badan dia, baru kemudian ditombak dulu. Setelah ditombak barulah dipedang. Sama dengan Zaid bin Harisah, ketika berada di atas kuda, itu tidak ada satupun yang sanggup memedang dia.
sehingga ditembak dengan panah sekitar 20 panahan masuk ke badan Zaid bin Harithah dan masih hidup. Nah kemudian dia terjatuh. Setelah terjatuh barulah kemudian ditebas. Kemudian bendera tersebut, tapi dalam riwayat yang lain dikatakan begini, tangan kanan dia pegang, tangan kiri dia memegang bendera. Ketika tangan kiri memegang bendera, itu tangan kirinya putus. Setelah tangan kirinya putus, bendera dipindahkan tangan kanan, diambil dengan tangan kanan dia. Ketika tangan kanan megang bendera, tangan kanannya diputus. Setelah tangan dia putus, barulah ditembak dengan panah. Sekitar 20 tembakan panah, anak panah menusuk kepada badan Zaid bin Harithah. Tapi pada kondisi tersebut Zaid masih hidup, artinya masih bisa bernafas. Sehingga kemudian di akhir jatuh, barulah kemudian dihabisi, dipedang, badannya disait, kakinya dipotong. Artinya masih terjadi mutilasi waktu itu. Disambutlah bendera tersebut, diambillah bendera tersebut oleh, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Siapa namanya? Ja'far ibn Abi Talib. Nabi, perperangan terjadi, Nabi ketika di Madinah mengumpulkan sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang. Orang-orang yang tidak ikut berperang ikut bersama Nabi di dalam masjid. Nabi ketika menceritakan itu di Masjidin Nabawi sambil bersandar, Nabi ceritakan, setelah ini kata Nabi, bendera akan diambil oleh, sama seperti reporter. Kata Nabi, setelah itu bendera akan diambil oleh Ja'far ibn Abi Talib. Persis dalam perjalanan seperti itu. Ketika bendera diambil oleh Ja'far ibn Abi Talib, itu perperangan semakin sengit. Ja'far semakin semangat untuk membunuh. Tapi singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Ja'far sudah mulai terkena satu tembakan, Ja'far turun dari kudanya kemudian dipotong. Sejarah menuliskan dalam sejarah Islam bahwa dalam perperangan orang yang pertama yang melukai binatang adalah Ja'far ibn Abi Talib. Tapi tidak disalahkan oleh Nabi. Tak disalahkan oleh Nabi. Dipotong kakinya, kaki kuda tadi. Tujuannya cuma satu. Ketika kuda itu mati, maka orang kafir Quraisy tidak akan menjadikan kuda itu sebagai tunggangan untuk membunuh kaum muslimin. Karena ternyata orang yang berada di atas kuda itu lebih berbahaya daripada orang yang di bawah. Itu dalam sejarahnya. Oleh para ulama mengatakan, orang yang berperang dengan kuda jauh lebih berani daripada orang yang berperang tanpa kuda. Sehingga kuda itu oleh Ja'far, kakinya keempat-empatnya dipotong. Sehingga kuda tersebut terjatuh, Ja'far pun ikut mati. Diambil kemudian oleh Abdullah bin Ruwaha. Kemudian Abdullah bin Ruwaha pun syahid di medan perang. Ketiga-tiganya yang dipilih oleh Nabi kemudian syahid. Sehingga muncul seorang pemuda bernama Al-Arqam. Pemuda Al-Arqam tadi mengambil bendera tersebut. Apa katanya dalam perperangan tersebut? Silahkan oleh kalian pilih siapa yang paling berhak menjadi pemimpin panglima perang. Ketika itu Al-Arqam oleh para yang sedang berperang mengatakan, engkau saja, tahu saya yang lain. Arqam tak mau, tak sanggup, kata dia. Dan ini bukan bagianku, kata dia. Langsunglah ketika itu Khalid bin Walid maju. Diambillah bendera tadi oleh Khalid bin Walid. Dengan lantang Khalid mengatakan, mundur. Semua umat muslim mundur. Oleh sebagian sejarah mengatakan terkhusus dalam ceritanya kaum orientalis. Mundurnya umat muslim adalah menunjukkan kelemahan umat muslim dalam perang Mu'tah. Ini yang membaca sejarah ini, maka mereka telah membaca hadis palsu. Dalam hadis tersebut, oleh sebagian ulama hadis mengatakan, umat muslim ketika itu disuruh mundur oleh Khalid bin Walid karena rasa takut mereka dan gentar mereka terhadap musuh yang ada. Tetapi oleh Ibnu Katsir dalam sejarahnya mengatakan tidak. Itu cerita palsu, bahwa umat muslim ketika itu sengaja disuruh mundur oleh Khalid bin Walid. Kemudian ketika mereka mundur dalam perang Mu'tah, minggir, Khalid bin Walid kemudian membangun satu strategi. Apa yang dibangun oleh Khalid bin Walid? Yang oleh Nabi dalam hadisnya disebut, kata Nabi, kelak yang akan mengambil bendera tersebut, raya tersebut akan diambil oleh pedangnya Allah. Di situ umat muslim bertanya kepada Nabi, siapa pedangnya Allah tersebut? Disampaikan oleh Nabi, Khalid bin Walid, yang dulunya menjadi musuh umat muslim di perang Uhud.
kemudian menjadi pedangnya Allah ketika di dalam perang Mu'tah. Apa kata Khalid bin Walid? Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Ini yang dibangun oleh Khalid bin Walid. Tersisa ketika itu 2000 daripada anggota perang daripada umat muslim. Tapi kemudian dengan strategi yang dibangun oleh Khalid bin Walid itu sangat jitu, diambil oleh pakar politik dalam sejarah Islam, mengatakan itu strategi yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun, termasuk kafir Quraisy yang ikut berperang ketika itu. Mereka tidak sadar, mereka katakan akan datang bantuan-bantuan yang lain, ternyata tidak. Jumlahnya tetap 2000, hanya saja strateginya dibangun oleh dibangun oleh Khalid bin Walid, yang belakang mundur, yang belakang maju ke depan, yang depan mundur ke belakang untuk menunjukkan orang-orang yang baru. Ini strategi. Ternyata strategi itu jitu. Yang tadinya 100.000, 50.000-nya habis dibantai, setengahnya lebih lari kocar kacir. Mereka anggap ada yang baru, padahal tidak. Itu kuasa ilahi, Bapak Ibu. Ini kuasa ilahi yang tak bisa kita sebutkan. Bahkan disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya itu, ketika mereka sedang berperang, apa kata Abdullah bin Ruwaha sebelum dia meninggal? Demi Allah, aku bukan mencintai dunia maupun menangisi kalian, akan tetapi aku mendengar Rasulullah membacakan ayat tentang neraka yang bunyinya, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbik hatman maqdiyah, yang dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang yang berperang itu tentang ayat neraka. Sehingga Abdullah bin Ruwaha itu, para tiga-tiganya itu sempat bersyair dalam berperang. Jadi dalam berperang itu sebelum mereka mati, mereka bersyair dulu. Apa kata mereka? Ya habaddal jannah wa iqtirabuha tayyibah wa baridan syarabuha wa rum qad dana azabaha kafiratun ba'ida ansabuha alayya idh laqituha dirabuha. Duhai, alangkah dekatnya jannah itu, tempat yang nyaman dan dingin minumnya. Bangsa Romawi telah dekat siksaannya, dan mereka orang kafir yang jauh nasabnya. Bila mereka di hadapanku, maka wajib ku habisi. Nanti kita ambil poin penting daripada sejarah itu, nanti kita kaitkan dengan keadaan kita hari ini, Bapak Ibu. Ibnu Hisham rahimahullah meriwayatkan dari sejumlah ulama menganggap bahwa apa yang disampaikan itu thiqah. Artinya apa? Secara sejarah valid. Secara sejarah ini valid. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Khalid bin Walid membangun strategi tersebut, itu Khalid tanpa harus meminta persetujuan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum mereka berperang, ketika sampai di Balqa tadi, ketika sebelum mereka sampai di Balqa, setelah melihat jumlahnya sekitar 100.000, salah seorang sahabat itu berangkat menuju Madinah untuk ketemu dengan baginda Nabi, untuk meminta persetujuan Nabi. Apakah mereka harus ditambah jumlahnya atau bagaimana? Ingin mendapatkan kebijakan dari Nabi. Tapi kemudian Abdullah bin Ruwaha tadi sudah seperti yang kita ceritakan, ketika mereka turun ke arah Balqa, melihat kondisi yang 100.000 tadi, mereka langsung mengarah ke satu daerah yang disebut dengan Mu'tah, tak jauh daripada Balqa tadi. Nah, di daerah Mu'tah inilah yang terjadi perperangannya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Yordan, itu bakal diketahui bahwa sejarah perang Mu'tah itu oleh pemerintah Yordan itu dijadikan salah satu tempat wisata dan mengenang perjuangan para sahabat-sahabat yang syahid ketika itu. Sehingga empat orang ini oleh para ulama hadis itu dikatakan, keempat ini, orang-orang yang empat tadi, Abdullah bin Ruwaha, Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah, Khalid bin Walid, itu dijanjikan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Satu ketika Bapak Ibu, Nabi bermimpi. Ketika Nabi bermimpi, di dalam mimpinya Nabi bertemu dengan 3 orang tersebut. 3 orang. Siapa yang pertama? Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib. Yang ketiga Abdullah bin Ruwaha. Apa kata Nabi kepada mereka? Bagaimana keadaan kalian? Kami sangat menikmati. Artinya mereka sudah masuk dalam surga, dalam mimpi. Ketika Nabi bertanya, 2 orang ini merasakan kebahagiaan, tapi ada satu di antara mereka yang tidak merasakan kebahagiaan. Siapa mereka? Ja'far ibn Abi Talib
kurang merasakan kebahagiaan. Nabi tanya, kenapa? Apa masalahnya? Dua di antaranya berperang tanpa ragu, yang satu di antaranya ada keraguan. Ini yang kemudian menjadi persoalan Bapak Ibu. Ja'far ternyata setelah diurut oleh para pakar sejarah bahwa Ja'far ibn Abi Thalib tadi sempat berkata kepada para sahabat yang lain, bagaimana kalau kita kembali untuk meminta kebijakan baginda Nabi? Apakah perperangan ini ditambah daripada orang-orang yang masih ada di Madinah atau mundur? Itu dia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh para ulama mengatakan sejarah Mu'tah ini adalah sejarah menunjukkan mukjizat Nabi. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat yang lain sedang berperang, Nabi menceritakan perperangan tersebut sementara Nabi tidak berangkat perang. Jadi Nabi bercerita di Madinah, apa yang Nabi ceritakan dalam kondisi perperangan tersebut semua Nabi sampaikan. Disinilah menunjukkan bahwa Nabi punya mukjizat, bahwa Nabi bisa memperhatikan kejadian yang sedang terjadi. Dan Nabi menceritakan, disampaikan, dan hadis ini sahih. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, mukjizat Nabi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Mukjizat Nabi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika Umar bin Khattab melakukan hal yang serupa, itu sebenarnya ada. Karena Nabi pernah melakukan hal demikian. Umar bin Khattab ketika khutbah, orang sedang berperang, mundur kata para sahabat dalam perang tersebut, kata Umar bin Khattab, maju. Dan itu dalam khutbah. Sehingga ketika yang hadir khutbah bingung, kenapa Umar bin Khattab nyuruh maju? Ternyata yang dimaksud oleh Umar bin Khattab suruh maju adalah yang sedang berperang. Ada yang begitu Bapak Ibu? Nah, sekarang ada begitu? Sekarang siapa tahu ada calon pemimpin yang maju ketika khutbah Jumat, maju kata dia. Ternyata sedang berkomunikasi dengan yang lain gitu. Baik. Bapak Ibu sekalian, nah, apa faidah daripada perang tersebut? Apa faidah daripada perang Mu'tah ini? Yang pertama Bapak Ibu, perang Mu'tah ini menunjukkan kepada kita, hilangkan rasa takut dalam diri seorang mukmin yang mereka tanamkan adalah kecintaan mereka kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Ruwaha. Kata Abdullah bin Ruwaha, kita berperang karena Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu riwayat Nabi mengatakan, di dalam diri seorang muslim kelak di akhir zaman itu akan berkurang rasa takut mereka kepada Allah. Nah, itu terjadi Bapak Ibu. Ketakutan umat muslim di akhir zaman kepada Allah itu berkurang, tetapi ketakutan umat muslim kepada manusia itu bertambah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Kecintaan mereka kepada Allah itu karena sebab, kecintaan mereka terhadap manusia karena sebab. Sehingga kecintaan mereka kepada Allah berkurang, kecintaan mereka terhadap manusia yang bertambah. Dan itu persis seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak di akhir zaman kata Nabi, orang-orang yang takut kepada Allah itu akan semakin berkurang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita pahami, itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua Bapak Ibu, daripada perang Mu'tah, kembali kepada ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Allah kata, kalau kalian berperang karena aku, Allah menangkan, sekalipun jumlahnya cuma sedikit. Pertanyaannya adalah, seperti yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, kalau umat muslim jumlahnya besar tapi mereka takut dengan jumlah yang sedikit, mayoritas kalah dengan minoritas. Itu yang kita alami hari ini. Apa penyebabnya? Karena kita tidak cinta kepada Allah, karena kita tak takut sama Allah. Yang kita takutkan adalah manusia. Yang ketiga, dalam perperangan Mu'tah tersebut, semua para sahabat meninggalkan anak istrinya dan harta bendanya. Mereka tinggalkan. Kecintaan kami bukan karena dunia. Siapa yang mengatakan? Abdullah bin Ruwaha. Kami bukan cinta terhadap dunia dan kami bukan menangisi kalian. Yang dimaksud dengan kalian di situ adalah oleh para ulama dikatakan anak istri mereka. Artinya apa? Seperti yang dikatakan Nabi dalam hadis Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman umat muslim itu penakut. Kenapa mereka penakut? Jumlah banyak tapi penakut. Kenapa penakut? Karena mereka cinta terhadap dunia. Artinya apa? Sama Pak. Hari ini kita lihat, semakin keras Israel membombardir Palestina, tapi semakin banyak umat muslim yang tadinya memboikot tidak lagi memboikot. Arab Saudi tidak ada lagi yang memboikot. Negara Islam, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, mereka tidak memboikot produk Israel. Umat muslim di Indonesia terbesar di dunia yang memboikot 1000, yang mengkonsumsi 100.000. Artinya apa? Berbanding terbalik.
Tidak imbang Bapak Ibu. Perjuangan kita hari ini itu bukan perjuangan dengan senjata, tapi perjuangan kita hari ini adalah bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai agama. Setiap kita umat muslim wajib meninggikan nilai agama. Para sahabat Nabi yang mereka tinggikan dalam perperangan mereka nilai agama, sehingga yang mereka harapkan cuma satu, mati syahid. Yang mereka harapkan cuma mati syahid. Oh, sekarang kami tak bisa mati syahid, siapa bilang? Di antara kita hari ini Bapak Ibu yang mempertahankan harga diri dan kehormatan agama dalam kehidupan dia, dan mati dia dalam mempertahankan nilai agama, mati syahid. Sama Pak, seorang istri ketika sedang mengandung, meninggal dalam berjuang melahirkan, itu mati syahid itu. Seorang ayah sedang mencari rezeki yang halal untuk anak istri dia, di tengah jalan dia meninggal, mati syahid, dan layak masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu penting untuk kita pahami. Itu poin yang keempat. Sekarang poin yang kelima Bapak Ibu. Poin yang kelima daripada hadis tersebut, ketika dalam perang, di dalam perperangan, itu boleh saja membawa bekal. Jadi Bapak Ibu, Nabi menyampaikan kepada sahabat yang mau berperang tadi, kalian dalam perperangan bawa perbekalan. Kenapa? Karena ketika ketika Ja'far ibn Abi Thalib dalam perperangan, ketika tangan dia sudah putus satu, itu datang sahabat yang mengantarkan air minum. Minum air ini. Agar apa? Agar semangatmu semakin tumbuh. Setelah diminum, sedang minum, itu musuh kemudian membardir. Ketika melihat musuh membombardir, air yang di tangan dibuang oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian Ja'far semakin maju, akhirnya syahid Bapak Ibu. Artinya apa? Urat takutnya sudah hilang. Urat takutnya sudah hilang. Yang keenam, diperbolehkan memberitahukan kematian seseorang kepada khalayak umum. Nabi sampaikan, ketika Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi sampaikan, Zaid bin Harisah syahid, Ja'far bin Abi Thalib syahid, kemudian Abdullah bin Ruwahah syahid. Seketika datang anak istri daripada Ja'far bin Abi Thalib ketika Nabi menyampaikan hal demikian. Apa kata istrinya? Menangislah istri tersebut. Kemudian Rasulullah keluar dari masjid tersebut. Apa kata Rasulullah? Wahai kalian, masaklah untuk Ja'far bin Abi Thalib dan ahli. Artinya apa? Nabi perintahkan kepada ahlul Madinah ketika itu untuk masak besar, memperingati kematian daripada Ja'far bin Abi Thalib, untuk membahagiakan keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai bersedih, karena masih ada umat muslim yang akan menjaga mereka. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang terjadi pada masa itu. Kemudian selanjutnya, boleh menggantungkan kepemimpinan kepada sejumlah orang secara urut, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siapapun calon pemimpin yang akan menjadi pemimpin umat muslim, itu tidak masalah siapapun di antara mereka. Tetapi Bapak Ibu, di antara mereka harus punya ketaatan yang baik, kekuatan yang bagus, keberanian mental yang kuat. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Zaid bin Harithah itu sudah diuji oleh Rasulullah. Itu Rasul yang menguji sendiri. Ketika masih kecil, diserahkan oleh orang tuanya kepada Rasulullah. Ketika ditemukan dalam keadaan budak itu, ketika perperangan Rasulullah ingin berangkat perang, apa kata Zaid bin Harithah? Bolehkah aku ikut perang? Khadijah yang tak mengizinkan, tapi Zaid bin Harithah menginginkan perperangan tersebut, tapi Khadijah tidak mengizinkan. Artinya apa? Semangat juangnya Zaid bin Harithah itu sudah tidak bisa dikokohkan, tidak bisa digoyang lagi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, ketika Rasulullah memilih 3 orang menjadi panglima perang tadi, itu berurut. Yang dimaksud oleh Nabi adalah tidak perlu lagi menunggu kebijakan kaum banyak. Kondisinya genting. Kondisi genting itu tidak bisa. Coba balik ke belakang, tengok dulu, siapa tahu ada yang paling kuat bisa jadi pemimpin. Dah mati duluan yang depan. Artinya apa? Kita butuh pemimpin yang tegas, yang berani mengambil kebijakan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan pilkada, tapi kalau mau dikaitkan, kaitkanlah. Artinya apa? Butuh pemimpin yang berani dan tegas, yang berani mengambil kebijakan, seperti yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Bayangkan, Ja'far itu dicela oleh ulama hadis. Kenapa dicela? Karena membunuh
binatang. Satu-satunya dalam perperangan Islam yang terjadi seorang Ja'far yang pernah membunuh binatang. Nah, kita kan tak berperang dengan pedang sekarang nih, jadi kita tak membunuh binatang. Baik Bapak Ibu, terdapat perbedaan derajat antara satu sahabat dengan sahabat lainnya yang mati syahid karena perbedaan keberanian dan ketulusan mereka. Itu jelas Bapak Ibu. Yang tahu adalah urusan Allah. Ada orang yang berjuang karena gengsi, ada orang yang berjuang karena memang karena cinta kepada Allah. Ini terjadi Bapak Ibu dalam perang Tabuk. Ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk perang Tabuk, itu ada seorang pemuda dari kaum munafik itu tidak mau berperang. Ketika tidak mau berperang, yang lain sudah berperang dan keluar semua. Sehingga ketika orang sudah berangkat perang, dia keluar dari rumah dan dihina oleh wanita-wanita yang tertinggal ketika itu. Apa kata kaum wanita? Kenapa kau laki-laki tapi tak berperang? Bahasa kita adalah laki-laki yang tak berperang ketika itu oleh kita hari ini disebut dengan apa Pak? Ya itulah pokoknya. Jangan disebut di sini, agak kurang tepat. Artinya apa? Ya itulah pokoknya. Apa bahasa lain yang bagusnya saya kurang tahu juga. Jadi tidak layak dipanggil seorang laki-laki karena dianggap tidak laki-laki. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika perempuan menghina laki-laki tersebut, dia pergi ke belakang rumahnya, diambil kudanya. Ketika diambil kudanya, dia berangkat berperang dengan gagah berani. Sampai sahabat kaget, loh itu siapa pemuda? Kok berperang dengan gagah berani sekali? Sehingga pemuda tersebut, sehingga sahabat menyampaikan kepada Nabi, ya Nabi, lihatlah Fulan bin Fulan berperang dengan gagah. Apa kata Nabi? Dia berperang bukan karena aku dan Allah, tapi dia berperang karena harga diri dia. Ada orang yang berperang dengan harga diri, ada orang yang mohon maaf berusaha menunjukkan siapa diri dia, tapi bukan karena Allah, tapi karena harga diri dan kehormatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam perang Mu'tah itu sendiri bermunculan kaum-kaum yang sengaja ingin mundur dari situ. Itu yang disebut dengan kaum munafik. Kata Nabi, salah satu tanda kaum munafik yang ketika diperintahkan oleh Nabi untuk berperang, mereka mundur daripada perperangan tersebut. Artinya Bapak Ibu, yang poin terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada sejarah perperangan, kalimat dalam kitab Al-Maghazi itu, ulama sejarah mengatakan di akhir zaman itu Bapak Ibu, semangat pejuang itu tidak ada. Semangat juang itu sudah tidak ada. Orang sudah tak lagi mau berjuang. Karena apa? Karena terlena dengan kehidupan dunia. Maka Bapak Ibu, saya berharap kepada kita semua yang belajar tentang sejarah perjuangan umat muslim, hendaknya di dalam diri kita tertanam bagaimana semangat memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Apa maksudnya? Setiap orang yang di dalam dirinya tertanam semangat juang, itu mustahil bagi mereka ketika melihat kemungkaran mereka diam. Itu mustahil. Tapi hari ini orang berfikiran setiap kemungkaran yang terjadi, mereka katakan itu urusan mereka dan bukan urusanku. Artinya apa? Dalam diri umat muslim hari ini tidak tertanam semangat juang. Mereka melihat Palestina cuma sekedar melihat. Palestina berjuang dalam menghadapi kehidupan mereka. Bukan kehidupan mereka yang mereka pertaruhkan di Palestina itu. Mereka mempertaruhkan Baitul Maqdis yang sudah menjadi bagian dari diri mereka. Kewajiban umat muslim, bukan Palestina, menjaga Baitul Maqdis. Itu bukan kewajiban Palestina, tapi kewajiban kita umat muslim. Sehingga Bapak Ibu, salah satu perjuangan yang paling rendah yang dilakukan umat muslim hari ini adalah mendoakan masyarakat Palestina. Tapi yang paling kuat yang bisa kita lakukan hari ini, kalaupun kita tak sampai ke sana, jangan pernah berhenti memboikot produk Israel. Jangan pernah berhenti. Sekalipun Saudi, negara-negara Islam yang lain tidak memboikot produk Israel. Paling tidak itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mengangkat senjata ke sana tak mungkin. Bakhtiar Nasir, Ustadz Bakhtiar Nasir tak bisa berangkat ke sana. Dia buat satu gerakan bersama polisi-polisi itu dengan motor gedenya, mereka keliling Indonesia untuk menyatakan keberpihakan mereka terhadap Palestina, dan mereka katakan bahwa mereka tidak sendirian. Artinya Bapak Ibu, kita butuh semangat itu. Hari ini kita butuh semangat itu. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu,
Tolong tanamkan dalam diri kita semangat juang. Yang paling penting adalah memperjuangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan dalam kehidupan sehari-hari, yang selalu digadang-gadangkan oleh kaum kafir Quraisy, terutama orientalis atau kaum liberal. Kaum liberal itu berjuang menjauhkan kita dari agama. Kenapa kita tidak berjuang menjaga nilai agama? Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu.